Hello Indonesia, this is your captain speaking. Tahun 2009, fans Manchester United di Indonesia harus menelan pil pahit. Keinginan untuk melihat Red Devils bermain langsung di Stadion Indonesia harus kandas. Pembatalan pertandingan persahabatan melawan MU yang saat itu sedang berada di masa jayanya harus sirna begitu saja karena sebuah ancaman bom. Ribuan hati yang sudah menantikan hari besar itu harus menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana tidak, untuk banyak fans, kesempatan melihat idolanya bermain langsung di depan mata adalah sesuatu yang sulit terulang. Namun, waktu terus berjalan, dan kesempatan itu akhirnya datang kembali melalui laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Meski bukan di Indonesia, hal ini tetap menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Bagi para supporter di Asia Tenggara, pertandingan ini adalah obat rindu yang sudah terlalu lama mereka tunda. Tidak hanya bagi fans Indonesia, tetapi seluruh ASEAN. Pertandingan ini menjadi peluang emas untuk melihat bintang-bintang MU beraksi, sekaligus mengobati kekecewaan yang tertunda sejak lama. Tidak hanya bagi para supporter, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan dunia. Di balik jersey merah putih, semangat perjuangan yang diturunkan dari generasi ke generasi tak pernah padam. Ini lebih dari sebuah pertandingan. Ini adalah pertemuan antara dua dunia. Sebuah pertemuan yang menegaskan bahwa timnas Indonesia bukan lagi sebuah tim yang bisa dianggap remeh. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kebanggaan Indonesia tidak hanya datang dari para pemain yang membela nama negara di lapangan, tetapi juga dari supporter yang selalu memberikan semangat tak terhingga, seperti obat rindu yang sangat berarti. Pertemuan ini kembali menghadirkan energi baru bagi sepak bola Indonesia yang semakin berkembang. Sebuah persatuan ASEAN yang menjadi simbol harapan dan perjuangan yang tak hanya milik satu negara, tetapi seluruh bangsa-bangsa ASEAN. Namun di balik euforia ini ada satu pertanyaan yang selalu berputar di kepala. Mengapa seorang Jay Itzes, pemain timnas Indonesia yang bermain di divisi utama Liga Italia, justru tidak dipanggil? Padahal ia jadi satu-satunya pemain ASEAN yang bermain di Serie A. Jay juga satu-satunya pemain di ASEAN yang bertanding dengan lawan sekelas Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dan pemain-pemain bintang lainnya. Seharusnya Jay sangat layak menjadi bagian dari skuad ASEAN All-Star. Namun kenyataannya, ia justru tidak mendapatkan panggilan. Mengapa ini terjadi? Apakah pengaruh persaingan antar liga? Atau apakah ada faktor lain yang lebih dalam? Inilah yang mengundang tanda tanya bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia. Ini mungkin bukan jawaban pasti, tapi inilah jawaban yang paling masuk akal dan paling menggugah hati. Tak masuk di nalar jika pemain sekelas Jay Itzes tak mendapatkan panggilan atau bahkan tak dilirik dalam laga penuh gengsi ini. Para pandit sepak bola termasuk dari Astro Arena dengan yakin menyebut Jay Itzes akan menjadi wakil Indonesia, bahkan dipercaya sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Tapi mari kita bedah kenyataannya. Laga ASEAN All-Star versus Manchester United dijadwalkan pada 28 Mei 2025. Sementara Jay masih akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Venezia di Serie A pada 25 Mei 2025 menghadapi raksasa Italia Juventus. Setelah itu, Jay memang sudah bebas. Secara teknis, masa tugasnya bersama klub telah rampung. Waktunya luang dan kesempatannya terbuka lebar. Inilah seharusnya panggung megah untuk Jay.
Inilah saatnya membuktikan pada dunia bahwa Asia Tenggara punya bek tangguh, punya pemimpin di lini belakang, punya tembok bernama Jay Itzes. Meski hasil pertandingan bisa saja berujung kekalahan, namun laga ini tetaplah akan menjadi sorotan global. Mata dunia akan tertuju ke sana. Sorotan kamera, perhatian pencari bakat, yang itu semua akan memancing decak kagum penonton internasional. Namun yang terjadi, Jay justru memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk menolak sorotan dunia. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih penting bagi seorang Jay Itzes. Pada 5 Juni 2025, hanya beberapa hari setelah laga eksebisi tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan China. Sebuah pertandingan yang bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Dan Jay paham, disinilah jiwanya berada. Ia tak butuh lagi sorotan semacam itu, karena ia sudah terlalu sering disorot. Ia tak butuh menghadapi tim besar, karena di Serie A, ia telah berdiri gagah menghadapi Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan tim-tim besar lainnya. Dan ia pun telah berkali-kali menjinakkan predator-predator papan atas Eropa. Dan dengan segala hormat, tanpa bermaksud merendahkan, menghadapi Manchester United yang merupakan tim mediocre bukanlah alasan cukup untuk mengorbankan segalanya. Tim yang sudah tak diperhitungkan posisinya di Premier League, tim yang bukan peserta UCL, dan tim ini sungguh jadi tim yang sangat terseok-seok. Maka Jay Itzes bukanlah pemain yang mencari panggung. Ia adalah pemimpin yang memilih bertempur di medan yang jauh lebih berarti. Dan dari situlah kita akhirnya mengerti bahwa Jay Itzes telah menganggap tak ada medan pertempuran yang lebih mulia daripada membela tanah airnya. Maka keputusan Jay untuk menolak memimpin ASEAN All-Star demi Timnas Indonesia bukan hanya keputusan yang logis. Itu adalah keputusan kesatria. Itu adalah bukti bahwa jiwa Jay Itzes telah sepenuhnya merah putih. Dan kelak ketika sejarah mencatat kisah ini, kita akan tahu bahwa saat dunia memanggil, Jay justru memilih untuk menjawab panggilan negerinya sendiri. Namun tak ada keraguan bahwa Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berbakat lainnya, yang juga menunjukkan bahwa meskipun Jay tidak ikut serta, semangat kolektif Garuda terus menyala. Setiap pemain, baik yang bermain di luar negeri maupun yang berjuang di tanah air, memiliki misi yang sama, yaitu mengharumkan nama bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak mengandalkan satu atau dua pemain bintang. Indonesia punya banyak potensi muda yang siap bersinar di level internasional. Dari Marcelino Ferdinand, Kelvin Verdong, Asnawi Mangku Alam, serta Rizky Ridho, mereka semua adalah pahlawan baru yang akan membawa Indonesia ke puncak. Meskipun pemain bintang seperti Jay tak dipanggil dalam laga ini, tetapi nasionalisme tetap menyatukan kita. Semua adalah bagian dari perjuangan bersama menuju cita-cita Indonesia yang lebih besar. Untuk itu, representatif Timnas Indonesia yang membanggakan akan dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam dan Pak Polisi Muhammad Ferrari. Melalui pemanggilan ini, ada kisah lain yang menjadi sebuah sorotan, yakni pertemuan kembali Asnawi Mangku Alam dengan Alejandro Garnacho. Masih ingatkah kalian tentang duel Asnawi dan Garnacho di Gelora Bung Karno? Dua pemain yang sebelumnya bertemu di laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, kini bertemu dalam suasana yang berbeda. Garnacho yang kini menjadi bintang muda di Manchester United, bertemu dengan Asnawi yang sedang berusaha memperjuangkan nasibnya di level internasional. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dua pemain muda berbakat, tetapi juga menjadi simbol persaingan. Bagaimana dua pemain yang berasal dari negara yang berbeda bisa saling bersaing di level internasional. Namun kali ini dalam tim yang memperjuangkan kehormatan masing-masing, ini adalah gambaran yang menginspirasi. Garnacho yang bersinar di salah satu klub terbesar dunia, membawa pengalaman Eropa yang kaya. Sementara Asnawi dengan semangat juang dari Indonesia, mewakili harapan dan kebanggaan Asia Tenggara. Meski mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, keduanya berbagi satu misi, membawa nama besar negara dan klub mereka dengan penuh kebanggaan. Sebagai sebuah tim, ASEAN All-Star adalah simbol persatuan dari negara-negara ASEAN yang sebelumnya saling berjuang untuk membela tim nasional mereka masing-masing. Dari Thailand hingga Vietnam, dari Malaysia hingga Indonesia, kini mereka bersatu dalam satu tujuan. Apa yang sebelumnya menjadi rivalitas, kini menjadi kekuatan bersama.
mereka akan bersatu melawan tim raksasa Manchester United. Ini adalah gambaran bagaimana sepak bola dapat menyatukan berbagai negara dengan latar belakang dan rivalitas yang berbeda menjadi satu kesatuan yang solid. Momen ini mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola, persaingan memang tak bisa hilang, tetapi persahabatan dan rasa kebersamaan akan selalu ada. Di atas lapangan, persatuan ini melahirkan kekuatan yang luar biasa. Tak peduli tentang siapa yang tampil lebih cemerlang, tetapi bagaimana semangat satu bangsa bisa melintasi batas negara dan membentuk sebuah tim yang tangguh. Di setiap sentuhan bola, di setiap tackle keras yang dilakukan, di setiap serangan yang dibangun, ada semangat bersatu dari negara-negara ASEAN yang datang dari jiwa yang sama. Kebersamaan dalam energi tak ternilai yang menyatukan kita, melebihi jarak dan perbedaan, menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Namun meskipun laga ASEAN All-Star melawan Manchester United begitu menarik, timnas Indonesia harus lebih fokus pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia yang sedang mereka hadapi. Pemain-pemain timnas Indonesia harus mengesampingkan pertandingan persahabatan ini untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan krusial yang bisa menentukan nasib mereka di Piala Dunia. Setiap pemain, termasuk yang bermain di luar negeri, sangat memahami bahwa ini adalah ujian yang jauh lebih besar. Laga yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Keberhasilan di kualifikasi Piala Dunia akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam sepak bola internasional. Dan itulah yang harus menjadi prioritas mereka. Meskipun pertemuan dengan tim sebesar Manchester United sangat menarik, tetapi tanggung jawab untuk negara tetap yang utama. Timnas Indonesia sedang mengejar mimpi, berjuang untuk mewujudkan keajaiban yang sebelumnya terlihat mustahil. Tiap laga adalah batu loncatan, dan para pemain adalah pembawa obor yang menerangi jalan menuju tujuan mulia itu. Piala Dunia bukan lagi sekadar angan, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diraih. Di sisi lain, meskipun merupakan tim yang besar, Manchester United sedang mengalami masa sulit di Premier League. Musim ini, MU terlihat jauh dari performa puncaknya. Hasil-hasil buruk di Liga Domestik membuat banyak orang meragukan kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tim yang dahulu begitu dominan di Eropa, kini kesulitan meraih kemenangan di liga mereka sendiri. Namun meskipun dalam keterpurukan, MU tetap menjadi tim yang sangat dihormati, dan pertandingan melawan ASEAN All-Star tetap menjadi laga yang sangat dinantikan. Beberapa waktu lalu ada sebuah sinyal kebangkitan dari MU. Setelah mengalahkan Lyon dalam sebuah pertandingan dramatis, MU mulai menemukan ritme permainannya kembali. Kemenangan itu memberikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh tim yang selama ini terus terpuruk. Gol dramatis di menit-menit terakhir dan atmosfer yang menggugah di Old Trafford memberi harapan baru bahwa MU bisa kembali ke jalurnya. Pertandingan ASEAN All-Star versus MU bukan hanya sekadar laga persahabatan. Ini adalah simbol persaingan yang hilang, pengorbanan yang terlihat, dan kebangkitan yang terus terjadi. Dari fans yang merindukan kehadiran MU di Indonesia, hingga pengorbanan pemain timnas Indonesia yang memprioritaskan persiapan Piala Dunia. Maka pertanyaannya, sudah benarkah keputusan El Capitano Jay Itzes untuk memilih menolak sorotan dunia demi timnas Indonesia?